Halo guys, sampai ketemu lagi di Weekend Produktif. Kali ini aku bakal ajak kalian untuk ikuti salah satu aktivitas freelance guys, yaitu membuat display LED untuk pembacaan suhu menggunakan thermokontrol guys. Nantinya alat ini akan dipasang di salah satu customerku untuk mengukur suhu pada air secara real time. Nah, di part ini aku bakal bawa kalian mulai dari survei lokasi, cek kebutuhan spesifikasi, serta berbelanja beberapa spare part yang dibutuhkan guys. Jadi video ini aku bakal tunjukkan alurnya dari awal supaya teman-teman yang ingin belajar freelance seperti aku dapat mengetahui alur kerjanya guys. Oke, supaya nggak lama-lama kita siap-siap untuk segera berangkat ke customer guys. Yuk ikuti terus guys. Ini masih perjalanan teman-teman. Alhamdulillah pagi ini cukup lancar, pada kemacetan teman-teman. Cuacanya juga enak ya. Sebenarnya ini sih saya kerjanya sejak dulu ya. Tapi ini tadi karena lancar masalahnya jadi setengah jam. Karena biasanya ini apalagi ini di Sabtu ya teman-teman. Dan itu video saya tadi itu perjalanan dari rumah sekitar 45 menit. Kita sudah alhamdulillah sih. Jadi masih ada sekitar waktu sekitar setengah jam sih untuk sampai di lokasi. Sudah masuk kawasannya teman-teman. Jadi setelah ini sampai kita masuk ke area industri. Ininya juga agak jarang gerak gitu pak. Ya mending iya, mending menurut saya ini kayak tadi pak, 60 juga aja, 1 menit sekali kan udah apa. Iya, stabil ini kan kayaknya biasanya kan tadi kan suhu yang diambil itu suhu yang stabil, jangan terus. Iya, nggak banyak geraknya. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan selesai sholat zuhur ya guys. Untuk kalian yang masih belum sholat, jangan lupa segera sholat guys. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban kita guys. Oke, setelah ini kita lanjutin ya guys. Mencari spare part buat customer tadi guys. Guys, menurutku tadi udah jelas semua sih guys mengenai apa yang dibutuhkan oleh customernya ya guys, mulai dari penempatan lokasinya, mau dipasang di mana, di tempatnya sih tadi sih requestnya sih di outdoor guys. Jadi tentunya spare part yang kita cari nantinya itu harus istilahnya harus tahan terhadap ini ya guys,
cuaca di luar ya guys, tahan air juga ya guys, terutama untuk display LED nya guys. Tuh. Terus juga tadi ada request juga mengenai termokontrolnya juga. Jadi dari customer juga memberikan spesifikasi yang lumayan cukup jelas sih guys menurutku, dimana pertama sih tentunya sih bisa ini ya, mengirimkan data ke display-nya untuk kita ambilkan display-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu pembacaan range suhunya guys. Jadi tadi sih yang direquest mereka sih range antara sekitar di atas 80 derajat, mungkin bisa sampai 120 derajat guys. Terus untuk batas bawahnya sekitar 60 derajat guys. Oke, ini sekarang aku mau ini sih guys, nyari termokontrolnya sih guys, untuk bisa mengirimkan sinyal ke display LED nya guys. Sebelumnya sih aku udah pernah nyari referensi ya guys sebelum ini tadi. Jadi untuk termokontrolnya sih sudah ada spek sih guys, dan tokonya juga udah jelas sih guys. Cuman barangnya sih nggak tahu ya guys, ada atau enggak ya guys. Kita pastiin dulu nanti di sana. Yang jelas sih dari websitenya mereka sih ada unitnya sih, cuma 1 unit doang. Dan kebetulan kebutuhanku juga ini juga masih butuh 1 sih yang itu guys. Cuman harganya memang guys lumayan mahal guys. Oh ya, spesifikasi selain dari range suhu tadi juga ini guys, mereka juga meminta terdapat switch kontrolnya guys. Jadi kayak istilahnya konektor switch ya, NO ataupun NC guys. Mana switch tersebut itu bekerja di antara range yang customer minta tadi itu guys. Kenapa kok butuh switch? Karena switch kontrol tersebut itu digunakan sebagai trigger pemanasnya guys. Jadi kapan pemanas itu bekerja di suhu berapa, terus kapan pemanas itu harus off itu di suhu berapa, seperti itu guys. Oke, jadi cukup jelas ya guys. Buat kalian yang suka yang konten seperti ini, please like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, kita udah sampai sih guys. Oke. Kemarin sempat chatting kali. Iya mbak. Iya. Tes ya. Oke guys, beberapa spare part seperti termokontrol sama sensor suhunya sudah aku beli barusan. Namun barangnya harus inden kurang lebih 2-3 hari kerja guys. Untuk beberapa spare part akhirnya aku harus mencari alternatif di luar guys, atau online seperti kayak LED display. Tadi di sana yang ready unitnya spek indoor guys. Makanya kenapa aku nggak beli di sana tadi. Sedangkan kebutuhanku adalah outdoor guys. Oke, itu aja untuk next video. Aku bakal tunjukkan proses perakitan antara termokontrol dan displaynya sama komunikasinya menggunakan Arduino, serta aku tunjukkan juga proses pemrogramannya hingga serah terima ke customer guys. Supaya nggak ketinggalan, terus ikuti videoku selanjutnya ya guys, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini di bawah. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian guys, serta menjadi inspirasi buat kalian
untuk tetap produktif di hari weekend guys. Oke, itu aja dari aku. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.